Akhirnya sampai soal nomor 75. Yang ditanya adalah bakteri Agrobacterium yang menginfeksi tumbuhan dapat menyisipkan sebagian DNA-nya ke dalam kromosom sel tumbuhan dan mengakibatkan terbentuknya tumor. Hal ini disebabkan dalam plasmid Agrobacterium gen yang mengkode sintesis hormon titik-titik. Oh, sorry, ada kata terdapat. Nah, kata kuncinya adalah di sini adalah tumor ya. Jadi simple kayak gini ya. Kita punya tumbuhan. Nah, tumbuhan ini nanti akan ada agrobacterium. Nah, agrobacterium ini nyisipin sebagian DNA-nya, kita sebut sebagai DNA sirkuler atau plasmid. Seingat udah gua bahas di bab transformasi plasmid ya. Nomor berapa yang ditanya pernyataan yang benar itu ya. Nah, ini dia nanti plasmidnya bisa keluar masuk kan, dia bisa diinjek alias dimasukin ke dalam tumbuhannya. Terus di sini plasmidnya akan ditranskripsi translasi, terus hasilnya adalah pertumbuhan tidak terkontrol dari sel-sel tumbuhan, namanya adalah tumor. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa si plasmid itu bisa menyebabkan tumor kayak gitu? Ini kan tumornya. Nah, yang ditanya kayak gitu. Nah, dari hormon atau fitohormon atau hormon tumbuhan A sampai 1 sampai 4, ini mana yang dapat menyebabkan tumor? Tumor itu apa? Kata kuncinya cuma kayak gini. Tumor adalah pertumbuhan dari sel yang tidak terkontrol, tidak terkontrol, tidak terkontrol. Nah, tumor ini kenapa bisa sel ini tumbuhnya sangat cepat? Karena dia membelah terus-terusan. Yang membuat pembelahan itu ya paling jelas pasti sitokinin ya, terdiri dari dua kata yaitu sito dan kinin alias kinesis. Kinesis in-nya sendiri di sini, in-nya sendiri artinya protein ya, waktu itu gue bahas di bab enzim di nomor sebelum ini. Sitokinesis itu sel, kinesis itu membelah. Berarti fungsi sitokinin adalah untuk ini sel ini membelah. Berarti fungsinya untuk membelahnya sel alias pembelahan sel. Pembelahan dari si sel. Ya otomatis kenapa bisa muncul tumor ya kan sel-selnya membelah tidak terkontrol. Berarti akibat sitokininnya terlalu banyak. 3 benar, 1 benar. Nah, auksin itu fungsinya untuk dominansi apikal, pemanjangan pucuk atau pemanjangan sel. Nah, biasanya juga kita kenal IAA alias auksin ya, ini nama lain dari auksin, ditambah dengan sitokinin. Ini biasanya dapat digunakan untuk kultur jaringan tumbuhan. Gua bahas di bab yang akan ngebahas kultur jaringan. Sorry tulisannya makin berseni. Kultur jaringan tumbuhan. Nah, gibberellin. Nah, asam amsisat ini jelas salah ya. Asam ini kan asam ya. Gampangannya ya, asam itu kan asam. Asam amsisat biasanya menghambat ya. Contohnya, misal biji kenapa nggak berkecambah, dihambat asam amsisat. Kenapa daun rontok, dihambat asam amsisat kan, yang nyuruh ngerontokin. Suruh hemat-hemat lah. Kenapa stomata tutup? Nah, itu kan penghambatan. Yang hambat pasti asam amsisat juga. Gibberellin ini untuk pembungaan, perkecambahan, kayak gitu. Flowering, finalisasi nanti gue bahas di bab lain ya, yang tentang fitohormon. Jawabannya adalah auksin dan sitokinin ya, gibberellinnya enggak, karena enggak ada hubungan sama pembelahannya gitu. Jadi jawabannya adalah B guys. Yeay. By the way, ini soal nomor terakhir, ini soal nomor 75, berarti habis ini kita akan bahas utul 2016.